pemirsa. Ketemu lagi sama aku Alifa Lubis dan Aku Zayan Saka. jadi hari ini kan kita satu kampus dan hari ini adalah pertama kali kita ospek guys. Orientasi di Uniji. Universitas Internasional Jakarta. Yes, dan pastinya deg-degan banget karena ini baru pertama kalinya kali kita ospek ya. Dan ketemu teman-teman juga yang udah kenal jadi kayak lebih seru lagi gitu. Semoga lancar ya hari ini. Iya lancar dan pastinya pemirsa yang ada di rumah penasaran maka ikutin kita terus. Ikutin terus. Jatuhnya kayak foto booth ya? Kadema. Ini harus lurus ya? Enggak langsung sebelah sini soalnya. Aduh, deg-degan Siapa lihat fotonya? Oke, bagus sih, cantik. Terima kasih. Tolong diedit pakai rem ini ya. Lanjut. Udah ganteng belum, Pak? Ganteng terus lah kalau saya. Tapi takut pacaran nih. Amin. Bukannya udah. Sekali lagi. Thank you. Siapin nama dia apa? Dua-duanya. Kenapa satu kalau bisa dua ya? Bener. Kalau satu Ada aku nih. Satu, dua. Sekali lagi. Satu. Miring dikit. Ya, satu. Thank you. Oke. Boleh. Boleh. terus tayangnya di YouTube ini. Oke pemirsa, tadi kita udah selesai foto ID buat ID card kita dan sekarang kita mau masuk ke hallnya dan kita sekarang mau cobain almetnya bos, almetnya Uniji nih bos. Udah jadi officially kita udah officially mahasiswa nih. Senggol dong. Iya. Jadi rangkaiannya nanti kita bakal ada ngobrol-ngobrol dan perkenalan juga. Terus tadi kita juga udah foto ID. Mungkin lebih berkenalan sama teman-teman baru lagi sih. Dengar pidato ya. Kita geng sih. Udah kelihatan lah ya ketuanya siapa ya. Kita masuk situ yuk. Kita pakai almet dulu kan ya? Iya. Kita pakai almet dulu guys. Oh ya tadi kita pas masuk kita udah dikasih botol juga. Ini kakak-kakak maba kita, kakak-kakak cutting kita. Hai kakak-kakak. Nah kalau ini cutting senior banget. Iya ada banget ya. Oke. Jaket pakai apa? XL, L, M. Coba kasih L atau XL. Kayaknya L deh, Kak. Itu coba kasih XL tuh. Mau coba XL? Farel sama aku coba Rahasia tuh juga kayaknya di sini double XL. Kalau di sini kayaknya XL deh, Kak. Oh iya juga ya maksudnya ya. Gimana? Aman ya? Atau L?
Ini lebih ngepas sih. Pilihan paling repot Zayan. Kenapa Kita tuh? udah pilih jurusan, udah dapet, dia milih jas Alphabet size doang nih repot nih. Antara lu pilih apa jadinya? Excel. XL. Kenapa bisa XL? Bagian sini. Apa alasannya? Terus Nanti XL kalau karena misalnya cocok. disuruh M atau XL doang, lu pasti ambil yang gitu. Karena kalau L kekecilan agak tanggung di sini. Excel udah pas sih. Oh gitu kan? Masih belum percaya apa pilihannya tuh guys. Tapi Alisa tahu banget tentang saya. Aku tahu banget Karena dia lah. nyari semua dari sebelum kita ketemu. Dia stalking IG aku, stalking rumahku. Udah tahu tuh self-build keluarga aku gimana. Iya tahu Iya parah. kan? Iya, soalnya mengutang sama Zain kan. Udah tahu dulu Zain orangnya gimana. Mas, oke. Bahkan hapus aja bareng ya emang sengaja ya. Oh, kok jadi kayak gini nih? Kok jadi kayak gini nih? Beritanya kok jadi kayak gini nih? ada custom. Jadi kita sekarang lagi mau nyobain alma mater kita. Jadi kayak dicatat kita bakal pakai size berapa gitu. Jadi ini baru nyobain dulu guys. Alamatnya belum dapet ya? Belum. Nanti. Bakal. Oke, sekarang Size apa tadi? aku size M. Langsung cocok sekali nyobain. Iya sekali nyobain karena aku tahu kan badan aku kan Bella Hadid ya. Jadi aku pasti yang kecil. Jadi sekarang kita masuk, let's go guys. Let's go. Makasih. Boleh. Oh yang ini ya. di mana bahwa era kita ya lebih cepat menguasai peradaban dan juga teknologi. Oleh karena itu, inovasi, kreativitas, banyak orang-orang hebat, ya, banyak orang-orang kaya, tetapi tidak mampu untuk meneruskan apa yang sudah menjadi kesuksesan orang tuanya dan usaha. Nah, oleh karena itu, di kampus ini ada 5 mahasiswa, kita bisa kreativitas, inovasi, dan kita punya ide-ide dan gagasan yang tentunya bisa kita sandingkan dengan ilmu yang kita pelajari. Banyak orang-orang sukses di sana dari yang tetapi juga memiliki kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga tentunya yaitu kolaborasi, ya, kolaborasi dan jejaring. Kalau orang bilang networking kita ini harus dibangun, ya. Seperti UNICI berkolaborasi dengan kampus-kampus kemudian juga universitas. Jangan sampai saat ini pendidikan tidak usah sampai kerja, tetapi sudah dicukupi oleh orang tua. Teman sebelahnya pada memang semua. Di belakang juga boleh kenalan ya, kenalan sama teman guys. Jadi kalian 3 tahun ke depan akan ketemu sama mereka terus. Oke, setelah ini kita ada academic orientation oleh Siska. Siska, apakah sudah ready? Oke, sudah kenalan semuanya? Hello, good morning. Apparently this morning Jakarta is safe and sound. So we are all here. Thank you for coming amidst all the news, the stories that make people seem uncomfortable, but we are here. So we survive, we persevere, and we'll keep moving. Teacher's gonna be speaking in English. The slides are gonna be in English, so you just have to keep up with it. And language is something that you learn, and then once you acquire it, if you don't use it, you lose it. So it's something that you need to keep using. So first of all, you need to keep listening to your lecturers, watching video or whatever, and then you have to keep using it. Talk to your friends in English, even though I know it's more comfortable to speak in your own mother tongue, but still, try to speak in English when you're on campus. Spend as much time as possible in English, whether it's listening, reading, writing, speaking. Improve your writing in English. So once you do your journal, do it in English.
I used to make my kids do it when they were little, but they were protesting because they said, none of my friends have to do it, why do I have to do it? And I said, well, sometime in the future you will thank me because then you're used to write in English. And I guess that's what I'm telling you guys now. One of the best practices to, because when you write a journal, you start composing sentences that you want to write, you start organizing your thought, you start thinking about what is a better way of putting things in writing. Study. Because in many of your classes, your teacher will ask you to do assignment, and most of the time, it will be in writing. So English writing is one of the things that you do need to learn. I'll get into my slide and I'll keep adding. So we are one of those university or institution that kind of do it backward. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua. We are new student of Unity. Thank you and see you at Unity. Hari ini seru banget. Terus kita happy banget karena kita juga dikasih tahu lectures kita siapa aja. Dan lecturenya asik-asik ya kelihatannya. Lecturenya asik-asik banget dan baik-baik banget pastinya. baik-baik parah banget. Terus juga kita ketemu teman-teman baru juga yang dari luar negeri juga ada. Yang hybrid juga ada. Yang hybrid juga ada terus. Dan aku dengar ada salah satu mahasiswa juga yang dari Timur Leste. Iya, tadi gue dengar juga Iya, tadi. iya, iya. Gak sabar gue Keren ketemu banget dia. ya, Iya. benar-benar. Terus juga lecturesnya juga yang dari Malaysia juga tadi kan, dan dari berbagai negara. Kalau aku personally aku belum kenal bertiga ini. Kenalan dong, Alifa. Oh iya, saya Zayan. Saya Farel. Ya, Saya Rasya. Jadi diri sendiri ya. dari diri sendiri. Kita belum kenal satu sama lain karena kalau saling kenal entar nyaman. Yeah. Masuk. Masuk. Boleh. Kalau Ya. nyaman sama tiga-tiga yang mana tuh? Yeah. Saya emot-emot. Kacau. Jangan. Kacau banget. Ada disorot. ini udah siap menjadi mahasiswa. Udah dong. Insya Allah Pastinya. siap. Harus insya Allah. Beda-beda. Beda. Enggak, sebenarnya kita satu jurusan maksudnya. Satu. Manajemen, Iya. tapi Iya. spesialisasinya spesialisasinya beda-beda. beda. Sini yang beda. Sama-sama manajemen. Kalau aku entertainment creative industry. Finance and Venture Capital. Communication and Public Relation. Digital business dan marketing. Yes. Yap. Kita beda ya, beda semua ya. Tapi semuanya sama-sama manajemen. Iya. Kita sama-sama nge-manage. Tapi kita tetap satu tujuan. Yo. Berbeda-beda tapi Tetap satu tujuan. Nah, itu Bineka Tunggal Ika. Ika. Jangan kesana lagi. Jangan kesana lagi. Jurusan yang kalian pilih sesuai dengan keinginan hati atau ada permintaan dari orang tua sih? keinginan Keinginan hati tetangga sih. jauh mas. Jauh. Kasian ya. Kasihan ya. Kalau aku sih dari nenek buyutku. Oh, lebih jauh lagi dong. Jauh lagi. Enggak, emang dari Kejauhan. Kak, mau tambahin. Emang dari diri sendiri. Ya. Janjian atau seperti apa sih kampus bareng memilih kampus ini seperti apa? Kayaknya sih karena mereka tahu aku udah ada di Uniji ya, jadi mereka Wah. ikut. Enggak. Pede. Karena aku ngelihat kan pasti kalau kita lihat kuliah, kita lihat dulu tuh fasilitasnya apa Betul. dan plusnya apa dari kampus itu Uniji dan yang nge-provide apa ke kita, iya, dan gitu aku kan. lihat dari Uniji tuh benar-benar nge-provide kayak benar-benar bisa fleksibel buat waktu kita yang syuting Nge-support gitu-gitu. juga. Nge-support kita. Jadi kita juga kalau mau syuting enak ngebagi waktunya. Betul. Jadi Apalagi sambil kurikulumnya. pekerjaan, hobi, ada pendidikan juga yang Iya. masuk. Benar. Kurikulumnya sih. Jadi benar-benar seimbang banget lah buat kalian yang misalnya di luar sana yang emang ada pekerjaan di luar akademi, tapi tetap mau jalanin terus akademinya bisa langsung di Uniji. Yap, betul. Karena Gitu. untuk pribadi aku sendiri juga, aku kenapa kuliah? Karena menurut aku kuliah yang aku ambil sekarang ini adalah plan B untuk kehidupan aku ke depannya. Karena kan plan aku nih, aku jadi aktor dan segala macam itu, dan amit-amit kalau misalkan gagal, aku masih ada plan B di mana di dunia pendidikan ini. Gitu. Kalau aku sih plan A-nya buat dapetin kamu.
Bukan aku. Kamu nanti yang kedua, kamu ketiga. Ketiga. Yang keempat siapa? Kamu sudah mempertimbangkan belum dengan kesibukan kalian di dunia entertain, tambah lagi sekarang kuliahan akademis? Yang pasti udah dipertimbangkan banget kan, makanya pilih Uniji karena pasti udah banyak banget pertimbangannya dari kayak orang tua juga. Jadi kayak orang tua kan nanya kan kalau kuliah nanti gimana nih bagi waktunya sama pekerjaan kan. Aku juga dari aku pribadi aku nggak mau milih salah satu karena kalau bisa dapat dua-duanya kenapa enggak. Jadi pilih jalan tengahnya ya belajar di Uniji. Ya, karena sebelum juga ada mahasiswa yang kayak atlet, selebriti juga, aktor juga yang kuliah di sini. Ada gamer juga. Ada banyak lah pokoknya yang pekerja lah. Iya, kami melihat mereka disupport juga sama Uniji. Nah, kami Jadi pengen kita juga. tertarik ke Iya, sini. kami Iya, tertarik. makanya kita Betul tertarik itu. sama Uniji. Seberapa penting pendidikan buat kalian? Biasanya kan orang kalau udah nyari duit malah nyaman nyari duit aja. Penting banget ya, apalagi di situasi seperti ini pendidikan sangat penting karena kita nggak harus melulu soal uang aja, karena emang uang penting tapi pendidikan penting karena gimana caranya kita dedicate ke semua orang itu kan melalui pendidikan juga. Gitu. Karena edukasi itu selamanya. Iya. Yes. Betul. Jadi kita nggak cuman kalau misalkan kita kan tuntut untuk menjaga paras dan segala macam, tapi kan itu bisa berubah dalam waktu nanti kan ke depannya. Tapi untuk pendidikan itu selalu stay. Jadi biar jadi aktor, mau jadi apapun, biar nggak kosong-kosong banget ya isi dengan pendidikan. Salah satu aktris yang juga keren tuh Prilly Latuconsina. Iya. Benar, dan gue pengen banget jadi penerus dia. Amin ya Allah. Amin. Kalau dari prinsip aku sih sampai tua bahkan akan terus belajar. Betul. Benar. Gak ada kata berhenti dalam Nggak ada kata berhenti. Dan gak ada kata telat juga untuk belajar. Iya. Deg-degan nggak sih? Kan biasa kalau di depan kamera udah biasa. Ini kan bertemu dengan guru-guru, teman baru. Ada rasa deg-degan nggak sih, dosen? Jujur deg-degan sih, gemetar tadi. Lebih kepenasaran sih aku. Iya, Siapa nih sama-sama. ntar nih yang bakalan jadi lecture kita gitu. Deg-degan dikit sih, tapi kayaknya karena emang lecturesnya dan semua teman-temannya friendly, jadi kayaknya rasa deg-degan itu udah lupa. Tapi seharusnya tadi lu kasih speech juga nggak sih? Tadi kan? Iya, kalau disuruh gue kasih speech, gue deg-degan tuh di situ. Tapi kalau tadi ketua geng nih ya. Iya, Iya. emang ketua nih. Ini paling keren banget nih sumpah. Hormat dulu nih sama ketua. Aku nggak ngerasa ketua sih, karena emang ya dari segi apapun emang udah kelihatan ya. Masuk. Ketua Kak Alifa Lubis. Kali malu bisa. Yang kalau misalkan bikin TikTok FVP terus. Jangan disebut lah. Jutaan. Tapi Lagi gitu. jutaan Siapa sih nggak kenal Alifa Lubis? Masya Allah guys. Udah guys, terima kasih. Oke. Terima kasih. Closing dong. Oke. Closing sendiri. Ya udah closing sendiri. Hai pemirsa, terima kasih ya udah ikutin Alifa, Farel, Zayan, dan Rasya. Hari ini kita ospek di Uniji. Terima kasih juga udah ikutan keseruan kita di dalam ya kan. Dan pokoknya buat kalian, semoga kalian juga bisa masuk ke kampus yang kalian pengenin dan pastinya Uniji. Bye semuanya. Yang pasti seneng banget dan sangat bersyukur karena bisa mendapat sekarang gelar baru mahasiswi ya. Karena emang itu juga benar-benar cita-cita juga kan, karena nggak semua orang bisa kuliah dan alhamdulillah aku dapat kesempatan bisa berkuliah dan melanjutkan pendidikan aku, pastinya bersyukur dan happy. Iya, alhamdulillah aku dapat beasiswa dan benar-benar apa ya, rezeki banget sih itu. Alhamdulillah itu suatu kebanggaan juga buat aku dan keluargaku. Sorry. Dan kayak bener-bener unexpected banget karena kuliah tuh sebuah privilege ya, karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu dan alhamdulillah rezeki aku dapat kesempatan dan berkuliah di sini dan dapat beasiswa yang pasti sangat-sangat bersyukur. Sebenarnya sangat-sangat penting pendidikan buat aku ya, karena apalagi sebagai public figure sangat disayangkan kalau tidak bisa menginspirasi orang lain kan, karena apa yang orang lihat ke kita kan pasti berekspektasi tinggi banget ke kita. Jadi gimana caranya dari ekspektasi tinggi itu buat aku bikin lebih semangat untuk kayak belajar hal baru yang aku nggak pernah tahu gitu. Nah, kamu sekarang sudah menjadi mahasiswi, otomatis sudah pemikirannya sudah semakin kritis nih. Bagaimana menanggapi situasi negara ini makin memanas nih?
untuk situasi yang sekarang menurut aku gimana ya, semua itu kan harus berkomunikasi ya. Jadi dari pemerintah udah lihat rakyatnya seperti ini, kalau bisa secepatnya bikin berita yang bikin rakyat adem gitu, jangan bikin makin memanas. Menurut aku sih seperti itu. Menurut aku sih kalau pendemo aslinya aja itu pasti nggak akan seanarkis itu kan, karena pasti ada yang provokasi juga kan kalau lihat dari berita-berita. Jadi sebenarnya kita yang stay di rumah itu juga pasti benar-benar mendukung aspirasi pendemo itu, tapi dengan cara yang tidak anarkis gitu sih menurut aku. Alifah sebagai mahasiswi nih sekarang walaupun baru sehari, mungkin aspirasi apa yang ingin dikeluarkan untuk pemerintah? Untuk pemerintah mungkin menurut aku lebih mendengarkan aspirasi rakyat aja sih. Jadi kayak lebih tanggap aja dan cepat daripada harus sampai udah seriwah ini, udah sampai seheboh ini baru ditanggepin. Itu menurut aku agak disayangkan kan. Karena pasti awalnya pendemo juga datang dengan baik-baik, tapi kalau tidak ditanggapi kan pasti masyarakat lain juga jadi rame gitu. Untuk jalan ikut demo aku sih pengen, tapi aku masih belum berani karena aku kan masih sangat kecil sekali untuk di sana, tapi aku sangat mendukung aspirasi-aspirasi masyarakat yang untuk kebaikan Indonesia selanjutnya. Gitu. Aku sih tanggapannya sih harusnya sebagai apalagi public figure dan udah mendapat jabatan seperti itu harusnya lebih mewakilkan aspirasi rakyat daripada aspirasi individual sendiri-sendiri gitu sih. Karena kan emang Dewan Perwakilan Rakyat harusnya mewakilkan aspirasi rakyat gitu. Kecewa nggak dengan apa yang sudah terjadi sekarang? Jujur kecewa. Ada pesan yang mau disampaikan kepada orang-orang yang Pesan-pesannya mungkin lebih kayak lebih tinggi lagi aja rasa keadilannya dan rasa kemanusiaannya aja, dan jangan membeda-bedakan suku juga, dan pokoknya lebih adil aja dan rasa kemanusiaan lebih tinggi, itu aja. Terima kasih.